Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channel Ibu. Kali ini di pertemuan kedua, Ibu akan membahas tentang jenis dan fungsi tari. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya. Judulnya jenis dan fungsi tari. Tari kita awali dengan tari tradisional. Tari tradisional, pengertian tari tradisional adalah tarian yang berasal dari suatu daerah dan merupakan tarian turun-temurun sehingga menjadi budaya daripada daerah tersebut. Biasanya, tari daerah memiliki nilai filosofis seperti keagamaan, kepahlawanan, dan sebagainya. Lanjut aja ya. Tari tradisional yang dibagi menjadi 1. Tari rakyat. Tari tradisional terbagi menjadi tari rakyat dan tari klasik. Tari rakyat adalah tarian yang berkembang di masyarakat dan sebagai lambang dari kebahagiaan serta sukacita masyarakat tersebut. Untuk tari rakyat ini biasanya tidak memiliki aturan-aturan yang baku sehingga tariannya sangat bervariasi. Berbeda dengan tari klasik yang sudah memiliki pakem atau patokan khusus untuk menarikan sebuah tarian klasik. Contohnya seperti tari gambyong, itu kan sudah pakem ya, sudah ada patokannya. Setelah melakukan gerak pertama, melanjutkan kemudian ke ragam gerak yang selanjutnya, seperti itu. Lanjut. Tari klasik. Tari klasik adalah tarian yang berasal dari keraton atau dari kaum bangsawan. Tarian ini berkembang pada lingkungan atas atau untuk itu bagi masyarakat kecil dilarang untuk menarikannya. Berbeda dengan tarian rakyat, tarian klasik memiliki aturan baku dan tertulis. Nah, sudah dijelaskan ya, berbeda dengan tarian rakyat, tarian klasik memiliki aturan baku dan tertulis dan berkembang serta lahir di dalam lingkungan keraton. Jadi dulu itu tari klasik hanya disaksikan, hanya diperuntukkan untuk kalangan kerajaan seperti keluarga kerajaan dan sanak saudaranya, seperti itu. Lanjut ya. Tari kontemporer adalah tarian yang berkembang di Indonesia dan tidak terpengaruh oleh unsur seni tradisional. Pada jenis tarian ini menggunakan iringan yang lebih modern dan koreografinya sangat penuh makna serta unik. Jadi tari kontemporer itu bisa mengambil dari ragam gerak yang sudah ada atau patokan-patokan yang sudah ada, tetapi harus bisa dikembangkan seperti itu. Bisa dikembangkan atau bahkan dirubah gerakannya pun bisa, seperti itu. Lanjut ya. Tari kreasi baru. Pengertian tari kreasi baru merupakan pemekaran dari seni tradisional. Gerakan pada tarian ini biasanya dipadukan atau dikolaborasikan dengan tarian jenis yang lain. Biasanya pada tarian kreasi baru digunakan sebagai ritual, upacara, keagamaan, dan yang lainnya. Pada jenis tarian kreasi baru dibedakan menjadi dua, yaitu tari kreasi baru pola non-tradisi dan tari kreasi pola tradisi. Tari kreasi baru non-tradisi merupakan tarian yang tidak berpedoman sama sekali pada tarian tradisional. Jadi udah benar-benar keluar dari lingkaran tari tradisional, seperti itu ya. Sedangkan tari kreasi pola tradisi merupakan tari yang berpedoman pada aturan-aturan yang ada pada tari tradisional. Lanjut ya. Fungsi tari. Salah satu fungsi tari adalah sebagai pengungkapan dan ekspresi dari sang penari. Ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, sehingga harus berkomunikasi dengan pihak lain, yaitu manusia lainnya dan Tuhan Yang Maha Esa tentunya ya. Lanjut. Di sini dibahas tentang fungsi tari. Salah satunya ini nomor 1 sebagai sarana keagamaan. Sejak dahulu di dalam upacara keagamaan, manusia menggunakan tari-tarian sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan. Tari biasanya digunakan sebagai sarana keagamaan yang bersifat sakral. Seperti di Pulau Bali misalnya, masih ada tari-tarian keagamaan yang
biasanya dilakukan sebagai sarana komunikasi kepada para dewa dan leluhurnya, seperti contohnya tari rejang kalau tidak salah. Tari rejang itu untuk sebagai tari keagamaan penyambutan dewa Patnya kalau tidak salah ya. Kita lanjut. Fungsi tari sebagai sarana pergaulan yang kedua. Tarian pergaulan merupakan tarian yang diperuntukkan untuk menyatakan kerukunan masyarakat. Ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial seperti di poin sebelumnya sudah dijelaskan, sehingga membutuhkan interaksi dengan manusia yang lainnya dengan tujuan dapat memunculkan suatu keakraban. Keakraban tersebut akan muncul jika ada suatu sarana yang memadai. Salah satu contohnya yaitu tari. Contoh tari pergaulan ini adalah tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat ya, tari tayub, tari adu jago, dan manduda. Kita lanjut. Fungsi tari yang ketiga adalah sebagai tontonan. Merupakan jenis tarian yang dihadirkan sebagai hiburan semata. Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki jenis tarian ini. Diharapkan setiap yang menonton tarian ini akan merasa terhibur. Beberapa contoh tarian yang berfungsi sebagai tontonan seperti kelompok tari jaranan, reok ponorogo, dan masih banyak yang lainnya. Jadi memang hakikatnya tarian itu kan untuk sebagai dipertontonkan ya, seperti itu. Jadi fungsi tari sebagai tontonan ini memang sebenarnya hakikat tari itu untuk dipertontonkan, seperti itu. Oke. Oh, ternyata sudah selesai. Cukup sekian Ibu kira untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya akan Ibu lanjutkan di pertemuan selanjutnya yang kita akan membahas ragam gerak dasar tari. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.